dunia kehilangan sosok Abe karena Abe ini punya satu pendekatan yang cukup unik. Dialah orang yang pertama kali memperkenalkan isu Indo-Pasifik. Abe ini memang sudah membaca gelagat China yang ingin mengembangkan ekspansi pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan juga di kawasan Afrika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan dimanapun berada. Kembali pada hari ini kita masuk pada segmen JSA, jangan salah arah, melihat dan membaca berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Sebelum memulai, saya akan menyapa narasumber kita hari ini, narasumber tetap kita Bang Ahmad Hidayat. Selamat pagi Bang Matur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mus, gimana kabarnya? Baik Bang, Alhamdulillah. Gimana, sehat ya Bang hari ini ya? Sehat, Alhamdulillah Mus. Mustafa juga sehat ya, keluarga sehat. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai ya. Biasa kita hari ini mantan ya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dikabarkan akibat penembakan tersebut beliau wafat ya. Nah ini apa sebetulnya yang terjadi ya sampai ada seorang yang menembak AB sampai kemudian meninggal. Ini publik banyak yang bertanya-tanya nih, sebenarnya motivasi apa sih yang melatar belakangi pelaku ini menembak mati ya mantan Perdana Menteri Jepang AB. Mungkin langsung saja Bang Matur punya apa Bang analisa-analisanya gimana nih? Ya, terima kasih Bro Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi di Jepang cukup mengagetkan ya. Seluruh orang di Jepang tuh kaget karena peristiwa pembunuhan politik, ya, pembunuhan terhadap tokoh politik itu tuh udah lama tidak terjadi ya. Terakhir itu tahun 1939 dan itu saat Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu mungkin Republik kita Indonesia belum hadir ya. Jadi Jepang mengalami rentetan pembunuhan itu terakhir 1939 dan setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Makanya kita lihat di beberapa video bagaimana Shinzo Abe ya, mantan Perdana Menteri Jepang dalam melakukan kampanye sudah dijaga ketat. Ya, pengawalnya itu terlihat hanya beberapa nggak sampai puluhan lah, 5 sampai 6 orang aja yang terlihat, sisanya adalah masyarakat biasa begitu. Nah, ini tentunya menarik untuk kita cermati dan saya kira kita harus sangat detail ya mencermati apa yang sedang terjadi di Jepang. Abe ini kan salah seorang tokoh global ya. Orang menyebutnya nih tokoh globalis yang lebih memiliki pengaruh dibandingkan Bill Clinton, dibandingkan Barack Obama, ya, dibandingkan Trump, ya. Kenapa? Karena kepemimpinan Abe ini adalah kepemimpinan Perdana Menteri Jepang yang paling lama. Saya mencatatnya sekitar 14 tahun ya. Dan itu pun mundur karena isu kesehatan, bukan karena isu tidak kompeten begitu. Artinya kalau AB mau dia running lagi, bisa jadi dia akan terpilih kembali. Nah kalau kita lihat, AB ini kan ditembak dengan 2 kali tembakan, ya, mengenai bagian leher dan bagian dada. Dan dokter setelah 5 jam berusaha keras tidak mampu menghentikan pendarahannya dan akhirnya AB meninggal dunia. Dan saya kira dunia kehilangan sosok AB karena AB ini punya satu pendekatan yang cukup unik. Dialah orang yang pertama kali memperkenalkan isu Indo-Pasifik, di mana dia berinisiatif yang membentuk aliansi antara Jepang, Australia, Amerika, India, ya, yang kemudian diperluas dengan menggunakan bekerja sama dengan ASEAN Indo-Pasifik gitu. Itu terjadi sejak tahun 2012 kalau saya mencatat itu. Dan saya kira AB ini memang sudah membaca gelagat China
yang ingin mengembangkan ekspansi pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan juga di kawasan Afrika. Dan tentunya Jepang dan Cina ini kan dua tetangga yang saling bersaing ya. Kalau saat ini kelihatannya Cina cukup agresif dengan banyak memberikan bantuan infrastruktur ya kepada negara-negara Asia Tenggara, Afrika, termasuk Asia Selatan gitu. Tapi sebelumnya Jepang yang mendominasi. Bahkan untuk konteks Indonesia, Jepang sendiri masih terasa ya bagaimana kontribusinya AB terhadap pembangunan di Indonesia. Misalkan ada pelabuhan Petimbangan di Subang, itu juga karyanya AB. MRT di Jakarta, yaitu kerjasama juga di zamannya AB. Dan saya kira ada juga kereta semi cepat ya Jakarta-Surabaya yang merupakan bagian dari kerjasama Indonesia dan di bawah kepemimpinannya AB gitu. Jadi memang AB ini sosok yang menjadikan Jepang ini memiliki satu kontribusi atau pengaruh yang kuat ya. Tapi saya kira setelah 2020 ya sejak AB mengundurkan diri dan dunia mengalami COVID, memang pengaruh Jepang kelihatan menurun ya, terutama pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Kalau dibandingkan dengan China ya tentunya peran Jepang ini sudah digantikan oleh China ya. Agresivitasnya Jepang ini sudah kalah dibandingkan dengan agresivitasnya Cina di berbagai kawasan termasuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini menarik ya. Kalau kita melihat apa sih sebetulnya motif dari penembakan Shinzo Abe yang kemudian melahirkan kematiannya gitu ya. Pelakunya adalah Tetsuya Yamagami. Ini adalah mantan Jepang Navy. Ya. Mantan Jepang Navy yang 3 tahun mengabdi dan kemudian dia menyatakan pensiun dan bekerja di perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur ini dia ternyata punya masalah kesehatan dan akhirnya dia keluar ya. Kemudian setelah itu tidak diketahui apa aktivitasnya. Cuman yang jelas dia ini dalam pengakuannya yang dikutip ya berbagai media, setidaknya saya ambilnya dari Detik. Ya, di Detik mengatakan bahwa sebetulnya Yatsuya Yamagami, mohon maaf, ini tidak memiliki dendam politik dengan berbagai tokoh politik ya. Dia hanya punya satu ketidaksetujuan terhadap organisasi keagamaan lokal, ya lokal sekte yang ada di Jepang. Nah, dia melihat Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang ini punya hubungan yang dekat dengan pejabat tinggi di lokal sekte itu. Nah, bukannya alih-alih melakukan tindakannya itu kepada pejabat lokal sekte yang dia benci itu, malah dia melakukan penembakan terhadap Perdana Menteri Abe. Dan akhirnya Abe kita ketahui meninggal dunia ya. Nah, ini yang menarik ya. Pertama, apa betul itu yang disampaikan? Apa betul tidak punya dendam politik? Ya. Dan apa betul tidak ada motivasi lain ya? Mungkin ada diiming-imingin sesuatu ya yang sifatnya bukan lokal ya, tapi internasional. Nah, ini kita masih menunggu penyelidikan dari kepolisian di Jepang ya. Cuman yang jelas orang ini memang punya kemampuan untuk membuat senjata racikan. Ya, tidak hanya senjata senapan buatan yang dipakai untuk membunuh Shinzo Abe, di rumahnya pun diketahui ada beberapa bahan eksplosif, bahan peledak ya berskala rendah yang saat ini pihak Jepang sedang melakukan penjinakan ya bahan peledak itu. Nah, ini semua saya kira kisah yang masih berkembang, Mustafa. Kita lihat saja apa ada kaitannya dengan kampanye yang sedang dilakukan oleh AB, di mana kampanye ini kan AB sedang berkampanye atas nama partainya, yaitu Partai LDP ya, Partai Demokratik Liberal,
untuk memperebutkan kursi legislatif dan penasehat ya di Kongres ya, di parlemen gitu. Apa ada motif ke arah situ, atau memang ini ada juga kaitannya dengan sekte-sekte yang diikuti oleh AB ya, sekte keagamaan ya. Ada yang mengatakan bahwa AB ini adalah bagian dari Freemason yang ada di Jepang, Freemasonry gitu. Dan kita tahu memang sekte-sekte keagamaan ini cukup banyak di Jepang ya. Dan yang jelas mungkin kelompok ultranasionalis merasa banyak orang yang meninggalkan keyakinan tradisional mereka dan memilih keyakinan yang berasal dari negara-negara lain atau luar negeri begitu. Ya, ini tentu perlu diinvestigasi. Kita berharap kebencian yang berdasarkan aliran keagamaan ini tidak perlu muncul ya, dan kalau ini muncul kita akan lawan supaya ini tidak berkembang, karena gimana pun juga di negara-negara modern yang demokratis ya, kebebasan untuk menentukan pilihan agama itu harus dihargai ya, harus lindungi kebebasan memilih agamanya itu gitu. Kalau kemudian ada kelompok tertentu yang memaksakan, nah itu saya kira kelompok radikal ya yang perlu dihukum, karena gimana pun juga agama ini adalah pilihan personal ya yang nggak bisa diatur oleh siapapun begitu. Demikian bro. Suaranya belum kedengeran Mas. Yang terjadi penembakan presiden ini kan di dunia ini beberapa kali terjadi ya. Saya catat misalnya yang juga paling fenomenal kan penembakan Presiden Amerika ya, John F. Kennedy ya, yang ketika itu ditembak sedang berkuasa, kemudian ditembak, meninggal ya waktu itu waktu masih memimpin jabatan, dan kalau nggak salah setelah itu kebijakan Amerika berubah gitu ya, karena pucuk pimpinannya negaranya juga ditembak mati gitu. Tapi kan setelah itu terjadi, ini sampai hari ini pun peristiwa yang sudah berlalu puluhan tahun itu belum jelas gitu, belum terungkap gitu pelakunya siapa, dan ya ada sih yang ditangkap, tapi mungkin bukan pelaku utama atau mastermind ya terjadinya penembakan itu gitu. Nah sekarang yang terjadi juga di Jepang ini, sehingga teori-teori konspirasi ini berkembang gitu Bang, atas penembakan AB ini gitu loh. Apakah haluan Jepangnya akan berubah atau seperti apa gitu di tataran dunia ya, di geopolitik di dunia gitu. Apalagi kan tadi dikatakan ini ada hal menarik ya tadi, bahwa AB ini jadi bisa dikatakan kan pesaing hegemoni China ya di kawasan ya, baik di Asia maupun di ASEAN, dan Jepang juga dalam konflik Ukraina dan Rusia kan juga lebih mendekat ke Ukraina ya, dengan blok NATO-nya ya. Ini gimana Bang secara analisa geopolitiknya? Ya, pertama saya nambahin dulu ya terkait banyak pejabat negara yang dibunuh ya karena ada ketidaksetujuan motivasi kebijakannya gitu loh. Tidak setuju atas kebijakannya. Jadi banyak motivasi politiknya. Tadi Mustafa menyebutkan John F. Kennedy ya. Ya, di mana John F. Kennedy ini kan sampai sekarang belum terkuak apa sebetulnya motivasi pelaku ya. Ada yang mengatakan bahwa pelakunya adalah namanya Lee Harvey Oswald ya. Tetapi Lee ini ternyata diketahui adalah orang yang tidak cukup normal begitu ya, yang kemudian dia punya halusinasi gitu. Nah, apakah kemudian dia dia benar-benar mastermind-nya atau ada yang menyuruhnya gitu. Tapi saya kira John F. Kennedy itu dibunuh karena John F. Kennedy ingin mengungkapkan kasus yang melibatkan banyak orang di dalam pemerintahannya ya, terutama para penasihat-penasihat keamanannya. Karena banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penasihat keamanannya yang itu tidak transparan, dan itu banyak mengakibatkan
kebijakan luar negeri Amerika itu tergantung sama mereka begitu. Tapi saya kira John F. Kennedy kalah begitu ya, dan kemudian harus tewas ya, ditembak mati di mobil dinas kenegaraannya. Kasus yang lain misalkan Anwar Sadat ya, Anwar Sadat itu kan dibunuh juga kan saat dia menonton parade militer ya, memperingati perang Yom Kippur tahun 81. Dia ditembak dari jarak dekat ya oleh 4 orang bersenjata yang kemudian diketahui bahwa 4 orang ini adalah kelompok yang tidak setuju Mesir mendandatangani kerjasama dengan Israel ya dalam perjanjian di Camp David gitu. Jadi ketidaksetujuan terhadap tindakannya Anwar Sadat ini ya membina hubungan dengan Israel ini mengakibatkan pembunuhan terhadap sang presiden gitu. Ada juga misalkan Indira Gandhi ya. Indira Gandhi ini Perdana Menteri India. Ya kira-kira itu tahun 84 ya, tepatnya di bulan Oktober 84 di New Delhi dia dibunuh oleh 2 pengawalnya sendiri. Ya ternyata pembunuhan ini motivasinya adalah balas dendam terhadap serangan militer ya di Harmadir Sahib ya selama operasi Blue Star. Jadi ada orang-orang yang tidak suka ya. Amerika sendiri sebelum John F. Kennedy ada juga pembunuhan Abraham Lincoln. Ya presiden Amerika yang dibunuh pertama kali ya pada tahun 1865 saya kira, dan pelakunya ini adalah kelompok yang setuju dengan perbudakan. Kita tahu bahwa Abraham Lincoln ini kan menghapuskan perbudakan gitu. Jadi ini pembunuhan yang bermotif politik ya. Dan terakhir memang Shinzo Abe ini masih belum clear ya apakah ada motivasi politik, tapi untuk sementara diyakini bahwa pelakunya Tetsuya Yamagami ini ya umurnya 41 tahun. Dia termasuk orang yang punya pengalaman militer karena dia adalah mantan anggota Japanese Navy, ya angkatan laut maritim. Ya mereka menyebutnya adalah Maritime Self Defense ya, pasukan bela diri, pertahanan diri maritim Jepang gitu. Dan apakah dia juga punya satu dendam ya karena kebijakan AB? Karena AB ini cukup menarik ya, dia punya berbagai kebijakan yang masih berjalan sekarang. Di antaranya adalah kebijakan yang disebut dengan Abenomics. Ya, Abenomics ini adalah satu kebijakan yang diperkenalkan oleh Shinzo Abe, ya, itu sejak tahun 2012. Ya, 2012 sampai 2020 ya. Berarti sekitar 8 tahun terakhir. Dia kan menjabatnya 14 tahun ya. 14 tahun sejak tahun 2006. Dia memimpin partai 2005, setahun kemudian menjadi Perdana Menteri. Nah, dalam kebijakan Abenomics ini ada paket kebijakan. Ya, paket kebijakannya itu diantaranya adalah menambah jumlah uang yang beredar, meningkatkan pengeluaran pemerintah, kemudian juga melakukan reformasi struktural. Jadi ada 3 yang dilakukan oleh AB yang kemudian itu dikenal sebagai kebijakan Abenomics ya. Dan sebetulnya kebijakan ini terasa sangat baik ya, karena sepanjang tahun 1990 ekonomi Jepang itu mengalami stagnan. Jadi pertumbuhannya itu rendah terus. Dan ekonominya itu berat karena pemerintah Jepang itu banyak hutang, terutama hutang kepada domestik. Jadi dia ini tumbuhnya stagnan dan masyarakatnya juga masyarakat yang bisa dibilang old populations. Jadi tidak ada satu growth yang diharapkan begitu. Makanya growth yang diharapkan itu adalah dengan ekspansi ke luar negeri yang memberikan banyak pinjaman, membiayai banyak proyek, karena dari pinjaman dan proyek itu menghasilkan satu return. Nah itu salah satu sumber pertumbuhan juga. Tetapi kalau kita lihat sejak AB melakukan perubahan ya dengan Abenomics ini banyak hal yang berubah gitu ya. Dalam sisi ekonomi misalkan AB pernah menganjurkan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur itu harus meng-hire banyak perempuan. Karena memang jumlah perempuan banyak
dan mereka merasa perempuan itu punya beban gitu di dalam produktivitas manufaktur. Tapi AB memberikan insentif buat perusahaan-perusahaan itu untuk meng-hire lebih banyak perempuan, dan ini cukup berhasil ya, terutama dalam memberikan kesejahteraan kepada kaum perempuan gitu. Nah, meskipun AB sudah pensiun tahun 2020, kebijakan AB ini masih diterapkan ya. Bagaimana pemerintah terus melakukan spending yang banyak, yang lebih besar ya. Apalagi ketika COVID ya terjadi, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah Jepang juga luar biasa besar. Bahkan Jepang tetap ya tahun 2000 berapa ya, 21 saya kira, Jepang tetap menyelenggarakan Olimpiade. Ya, ini adalah salah satu bagian spendingnya Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya Jepang itu. Jadi legasinya Shinzo Abe ini masih terasa dan masih dirasakan. Dalam konteks luar negeri tadi saya sudah katakan bahwa dialah yang melakukan politik agresif ya, mengimbangi dominasi dari Jepang, dari China yang kelihatan sudah mulai mempersiapkan diri untuk ekspansif ke berbagai negara gitu. Nah, AB ini terus mempertahankan, tetapi sayangnya memang kalah agresif gitu ya. Dan AB saat itu juga di tahun 2020 mengalami penyakit usus ya, yang kemudian dia mengundurkan diri karena penyakitnya itu gitu. Saya kira memang banyak kebijakan yang telah dirubah oleh Shinzo Abe. Apakah kemudian sang pelaku ini punya motivasi motivasi politik karena tidak setuju dengan berbagai kebijakannya? Nah, ini yang kita belum tahu. Tapi berdasarkan sejarah yang saya sebutkan tadi, banyak tokoh-tokoh negara yang dibunuh itu mayoritas diantaranya motivasinya motivasi politik, karena tidak setuju terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden atau perdana menteri itu. Demikian, bro. Saya pikir udah cukup gamblang Bang ya tentang penembakan yang terjadi di Jepang ini. Ya kita sama-sama berdoalah, maksudnya kejadian ini bisa terkuak gitu ya. Karena masyarakat Jepang pun pasti sedang menunggu-nunggu gitu. Apa yang terjadi dengan apa sih motivasi pelaku ini sampai membunuh mantan perdana menterinya sendiri gitu yang sudah berjasa besar gitu ya untuk bangsa Jepang. Itu mungkin Bang ya. Saya tambahkan, kemungkinan besar ini seorang ekstremis atau ultranasionalis ya, yang tidak setuju Jepang melakukan ekspansi kebijakan luar negerinya begitu. Dan tentunya kelompok ini kan banyak ya di Jepang. Termasuk juga banyak juga, meskipun ini minoritas ya, ini muncul yang ingin mengembalikan kejayaan Jepang seperti Perang Dunia Kedua dulu, bahwa Jepang ini negara yang disegani ya, yang tidak membina hubungan dengan negara-negara Barat. Kelompok ini juga banyak, dan kita tahu Shinzo Abe ini kan orang yang pro kepada globalis, dan dia banyak sekali melakukan kunjungan-kunjungan luar negeri, terutama ke wilayah Barat. Dan saya kira secara natural ya, Jepang hari ini juga masih pro kepada Barat. Lihat saja misalkan dalam konflik Rusia dengan Ukraina, di mana Barat membela Ukraina, ya Jepang juga ikut ya memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia akibat tindakan Rusia yang melakukan penyerangan kepada Ukraina. Saya kira itu. Oke Bang, kita lanjut ya ke pembahasan materi berikutnya ya.